Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiolina Faiza dengan NIM 2200302193 dari kelas 2A1. Di sini saya akan mempresentasikan buku kerja membangun usaha yang efektif tugas kewirausahaan 1 tahun 2022. Rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Area fungsi bisnis, food and beverage. Langkah-langkah. 1. Identifikasi tipe-tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. Kriteria 1.1. Tipe ide-ide. Rekaman hasil, yaitu menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat kesehatan. 1.2. Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Rekaman hasil konsep peluang yaitu keunggulan. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakupi atraktif, mengakar, dan tahan lama. 2. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1. Tren. Rekaman hasil, tren lingkungan strategis yaitu kekuatan ekonomi, tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. Selanjutnya yaitu kemajuan teknologi, teknologi baru, tuntutan teknologi baru, pengguna baru teknologi lama. 2.2. Masalah. Rekaman hasil masalah-masalah yang ada yaitu sumber daya manusia dan komunikasi dan publisitas. 2.3. Kesenjangan suatu produk atau jasa. Rekaman hasil kesenjangan suatu produk atau jasa yaitu kesenjangan kualitas. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1. Pengalaman industri sebelumnya. Rekaman hasil pengalaman industri dapat memberi keuntungan memiliki jejaring yang lebih luas. 3.2. Faktor kognitif. Rekaman hasil faktor kognitif dapat memberi keuntungan sensitif terhadap peluang. 3.3. Jaringan sosial. Rekaman hasil jaringan sosial dapat memberi keuntungan hubungan yang kuat. 3.4. Langkah-langkah kreativitas. Diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Rekaman hasil, langkah untuk membangun ide kreatif dapat mencakupi persiapan, wawasan, dan evaluasi. 4. Membangun ide-ide bisnis. 4.1. Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Rekaman hasil praktek brainstorming yaitu menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Selanjutnya, aturan sesi brainstorming yaitu freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide bebas dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. 4.2. Fokus grup dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Rekaman hasil kaidah-kaidah fokus grup yaitu membantu menghasilkan ide-ide, tindak lanjut brainstorming. 4.3. Library and Internet Research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Rekaman hasil library and internet research yaitu sosial media, networking, dan website. 4.4. Ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi yaitu ayam geprek delicious. Area fungsi atau bidang food and beverage. Ayam geprek delicious menyediakan berbagai menu, mulai dari menu satuan yaitu ayam dengan berbagai pilihan sambal, menu paketan seperti nasi ayam geprek plus minum, dan mie goreng ayam geprek plus minum. Selanjutnya, mempertahankan kualitas produk. Selanjutnya, tentukan partner bisnis yang dapat dipercaya dan bisa memajukan bisnis yang dijalani. Selanjutnya, menyediakan tempat usaha yang strategis, bersih, dan nyaman untuk pelanggan.
Ayam geprek Delicious tidak hanya menyediakan ayam geprek saja, tetapi juga menyediakan berbagai cemilan seperti usus crispy, kulit ayam crispy, dan burger yang dapat dinikmati dengan sambal geprek. Kami juga menyediakan pilihan minuman seperti es teh manis, lemon tea, air mineral, dan jus. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep bisnis, produk atau jasa konsultasi, food and beverage, yaitu produk makanan cepat saji. Langkah-langkah: 1. Menentukan produk yang dibuat konsep bisnisnya. Kriteria: 1.1 Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Rekaman hasil nama produk atau jasa yaitu ayam geprek Delicious. 1.2 Deskripsi produk atau jasa. Deskripsi produk atau jasa: ayam geprek Delicious adalah sebuah makanan cepat saji, yaitu ayam goreng tepung yang dihancurkan dengan cara digeprek dengan ulekan, kemudian di atasnya diberi topping berupa sambal bawang. 1.3 Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Rekaman hasil: bentuk paket penjualan yaitu satuan dan paket. Satuan: 1 ayam geprek dengan berbagai pilihan sambal. Paket ayam geprek nasi plus minum, dan paket ayam geprek mie goreng plus minum. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1 Target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk jasa. Rekaman hasil: target pengguna atau klien yaitu dengan pemasaran massal. Pemasaran tidak terdiferensiasi. Produk atau makanan yang dibuat ini dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. 2.2 Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Rekaman hasil: target lokasi pemasaran yaitu provinsi. Target lokasi pemasaran yaitu di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa yaitu kualitas. Ayam geprek Delicious memakai ayam dan bahan yang baik, bersih, dan berkualitas. 3.2 Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Rekaman hasil peluang pasar yaitu pengembangan pasar, menjual produk yang ada di pasar baru, baik segmen geografi atau baru. 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1 Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Rekaman hasil tujuan produk atau jasa dan penggunaan yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. 4.2 Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Rekaman hasil fitur-fitur utama yaitu menu ayam geprek, menu mie ayam geprek, dan menu paket. Di sini kami memilih janji, yaitu produk makanan ini menjanjikan makanan yang enak dapat dikonsumsi oleh semua orang, bersih dan bergizi. Selanjutnya kami juga memilih cerita. Ayam geprek Delicious adalah sebuah waralaba makanan cepat saji yang menyediakan ayam geprek dengan berbagai pilihan sambal. 4.3 Manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Rekaman hasil manfaat produk atau jasa yaitu manfaat kesehatan. Daging ayam memiliki kandungan mineral seperti fosfor dan kalsium. Kalori yang terkandung di dalam daging ayam dapat diubah menjadi energi yang membuat tubuh memiliki tenaga cukup untuk menjalani aktivitas. Yang kedua yaitu manfaat kenyamanan. Memberikan kenyamanan pada setiap pelanggan dengan pelayanan yang sopan, cepat, dan ramah. 4.4 Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Rekaman hasil yaitu kami memilih ruang lingkup rencana. Ayam geprek Delicious akan dibuka di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya memilih area bisnis utama yaitu di Kemang, Jakarta Selatan.
5. Mengembangkan tim manajemen. 5.1 Personal branding tim konsultan. Diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Rekaman hasil personal branding tim konsultan, saya memilih sertifikat restoran bersertifikat halal. Selanjutnya, pengakuan masyarakat. Masyarakat menerima adanya restoran ini dikarenakan dapat membantu mempermudah mendapatkan makanan tanpa harus memasak. 5.2 Kualifikasi tim. Diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi yaitu saya memilih level okupasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa kelayakan usaha. 1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Potensi tinggi dengan nilai 1. Selanjutnya menyelesaikan masalah. Potensi tinggi dengan nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Di sini yang memilih potensi sedang, yaitu dengan nilai 0. Ketepatan waktu masuk ke pasar, potensi sedang dengan nilai 0. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, yaitu dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, di sini dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Selanjutnya, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Di sini saya memilih potensi sedang dengan nilai 0. 1.2 Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, yaitu potensi tinggi dengan nilai 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan dengan potensi tinggi, yaitu dengan nilai 1. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, yaitu berpotensi tinggi dengan nilai 1. 2. Kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri. Jumlah kompetitor, yaitu potensi rendah dengan nilai minus 1. Tahap siklus hidup industri, yaitu fase pertumbuhan dengan nilai 0. Selanjutnya, tingkat pertumbuhan industri bidang ini, yaitu pertumbuhan tinggi dengan nilai 1. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan, yaitu sebaiknya memiliki dengan nilai 0. Margin operasi industri sedang dengan nilai 0. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha yang baru diusulkan, yaitu teridentifikasi dengan nilai 1. Selanjutnya, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, yaitu mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan dengan nilai 0. Daya beli pelanggan yaitu tinggi dengan nilai 1. Selanjutnya, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, yaitu sedang dengan nilai 0. Potensi pertumbuhan target pasar, yaitu sedang dengan nilai 0. 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1 Kecakapan prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, yaitu pengalaman sedang dengan nilai 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan, yaitu terampil dengan nilai 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, yaitu sedang dengan nilai 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, yaitu kuat dengan nilai 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, yaitu mungkin dengan nilai 0. 3.2
Kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik, yaitu potensi tinggi dengan nilai 1. Selanjutnya, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula, yaitu potensi sedang dengan nilai 0. 4. Kelayakan finansial. 4.1 Modal ekuitas atau equity capital, potensi tinggi dengan nilai 1. Selanjutnya, modal utang atau debt capital, yaitu potensi sedang dengan nilai 0. Modal khusus atau specialty capital, yaitu potensi rendah dengan nilai minus 1. 4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, yaitu potensi tinggi dengan nilai 1. Profitabilitas dan risiko saat ini, yaitu potensi tinggi dengan nilai 1. Nilai perusahaan potensi sedang dengan nilai 0. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis, potensi sedang dengan nilai 0. Proyeksi pendapatan, yaitu dengan potensi tinggi dengan nilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, yaitu potensi sedang dengan nilai 0. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan, yaitu potensi sedang dengan nilai 0. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, yaitu potensi sedang dengan nilai 0. Yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian, min 1 sampai 0 sama dengan tidak layak, lebih dari 0 sampai 2 layak, lebih dari 2 sama dengan sangat layak. Bagian 1, kekuatan ide bisnis dengan nilai 3,5, yaitu potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi, mempersiapkan kualitas produk dengan baik dan kembangkan ide bisnis baru atau yang sudah ada. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar, 1,5 sama dengan potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu identifikasi peluang pasar yang lebih luas. Bagian 3, kelayakan organisasi dengan nilai 1,5, yaitu potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensi, identifikasi kemungkinan bentuk organisasinya dan kembangkan organisasi. Bagian 4, isu finansial dengan nilai 1 sama dengan potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensi, segera wujudkan dengan pembiayaan dan mencari investor agar produk lebih banyak lagi. Penilaian keseluruhan yaitu dengan nilai 1,8 dengan potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensi, kembangkan ide bisnis yang sudah ada dan ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Ringkasan, ide bisnis ayam geprek ini berpotensi layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.